Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan masih melanjutkan rally dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Halim Mintareja yang merupakan IHAB Manager YB San Antonio Surabaya. Kita akan langsung sapa saja. Pak Halim, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Pak Dek. Baik-baik di sini. Ya. ISG juga cerah nih. Betul, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di ADIA Channel, Pak Halim. Langsung saja, Pak, review secara teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan, penguatan signifikan di awal pekan di atas 1% dan secara intraday kembali menembus di atas level 7.400-an. Analisis Anda? ISG ini sepertinya persiapan menyambut LKQ2 ya, di mana perbankannya cukup tertekan, tapi sektor lainnya yang diperkirakan earningnya bagus masih melanjutkan kenaikannya ya. Jadi walaupun sudah 11 hari nih naiknya nih, ISG udah 11 hari, jadi sudah overbought sekali, tapi sepertinya masih mencoba untuk melanjutkan kenaikannya. Resisten terdekat sekarang ini 7.400, kemungkinan kalau bisa lewat 7.500 bisa ke 7.700. Tapi perlu diwaspadai juga aksi profit taking ya, gitu. Baik. Arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak, paling tidak dalam sepekan ini, Jerome Powell besok Selasa waktu Amerika Serikat akan melakukan pidato ini terkait dengan arah kebijakan suku bunga ke depan. Meskipun proyeksi di pertemuan Juli tidak akan ada kenaikan, namun ada proyeksi 2 kali kenaikan di tahun ini, pemangkasan maksud saya di tahun ini. Iya, tepat sekali. Diperkirakan tahun ini masih akan ada 2 kali pemotongan suku bunga, jadi sepertinya dalam keadaan ISG kan sudah dalam keadaan overbought ya, perlu diwaspadai aksi profit taking. Kemungkinan besar supportnya itu di MA200 di sekitar di previous breakout-nya di sekitar 7240. Itu mungkin kalau seandainya jadi koreksi akan cukup jauh sih, tapi sepertinya cukup kuat sih 7240 itu. Baik, apabila menguat bisa sampai 77. Di 7.700 ya, Pak ya? Iya. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral, Pak, ini tidak ada mengalami perubahan yang cukup signifikan ketika perbankan big cap belum bertenaga menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Teknologi masih memimpin, saham-saham konglomerasi masih melaju meskipun penguatan sudah mulai terbatas. Bagaimana Anda melihat posisi rotasi ini untuk dari sisi sektoral? Teknologi masih memimpin, akan berlangsung berapa lama dan apa indikatornya, Pak Halim? Iya, teknologi ini cukup menarik ya, terutama itu dipimpin oleh Wi-Fi sama DCII ya. Ya, DCII-nya sendiri bisa diabaikan karena volumenya nggak terlalu besar ya. Volumenya sehari cuma 6 miliar, tapi sangat disayangkan pengaruhnya kok signifikan banget ke indeks, jadi agak bias indeksnya. Tapi overall teknologi sektor selective stock ya, seperti Wi-Fi, Inet, WING itu masih melanjutkan penguatannya. Diperkirakan itu earningnya masih tetap bagus ya. Wi-Fi dan Inet itu kan artinya sudah rilis dan naik 3 digit. Jadi diperkirakan sektor teknologi yang bergerak di bidangnya sejenis diperkirakan akan naik juga. Terus Telkom juga menguat cukup signifikan ya, sektor telco ya. Baik, kita ke teknologi dulu Pak, fokus ke teknologi untuk DCI arahnya akan kemana? Menguat hari ini di 17,88%, sudah mulai terbatas, tadi sempat ke 293 Pak. Iya, sepertinya ini masih bisa naik ya, tapi jujur yang saya agak khawatirkan ini volumenya DCII ya. Volumenya kurang bagus sih, volumenya udah mulai menurun ya setelah kemarin di profit taking, tapi ditarik lagi ke atas. Ya masih bisa naik, tapi mungkin terbatas karena volumenya nggak terlalu besar juga. Arahnya gitu. Dan rekomendasinya Pak untuk DCI? Rekomendasinya agak sulit ya, karena ini volumenya kurang ya. Setiap hari transaksinya cuma sekitar 10-20 miliar, jadi akan sangat volatile ya. Kalau saran saya di-avoid aja deh. Tapi kalau seandainya maksa trading, ya mungkin area support sekitar 250 itu 250 sampai 270 itu bisa menarik. Targetnya mungkin di Fibonacci bisa ke 400 ribuan ya, tapi juga tentunya tidak bisa langsung ya. Kalau secara Fibonacci bisa ke 400 ribuan. Baik. Gitu.
Dari DCI kita bergeser ke WiFi, Pak. Sempat tertekan intraday hari ini, kemudian berbalik menguat ke 2960. Intraday hari ini di 3000. Apakah ini new all time high dari WiFi, Pak, di 3000 hari ini? Iya, masih all time high ini masih terjaga. Itu kan habis sentimen isu ya. Mungkin tempo hari di salah satu kayak keterbukaan informasi dia itu dia bilang proyeknya sedang masih berjalan ya. Produknya masih, ekspansinya masih terus berjalan, dan kemudian di laporan keuangan Q2-nya juga masih naik triple digit ya, jadi mungkin pendorongnya di sana. Faksi korporasinya juga sudah selesai semua. Ya kemungkinan jangka pendek mungkin akan ada pullback ke area 25-27 ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan penguatan ke 3.500. Baik. Ini sentimennya cukup bagus Mas ya, cukup terjaga Mas. Oke, rilis kinerja juga oke di semester pertama sepertinya. Iya. Rekomendasinya Pak untuk WiFi? Rekomendasinya seandainya untuk invest tunggu dia konsolidasi dulu ya, karena naiknya udah cukup banyak, hampir 50% dalam 3 hari terakhir ya. Tunggu dia konsolidasi dulu, jangan FOMO. Takutnya apa? Kalau FOMO nanti ketika ada koreksi kita ya tindakan yang seperlu kita nggak terlalu cepat gitu. Baik. Padahal sebenarnya outlook-nya juga masih oke gitu. Oke. Dari konglomerasi Toto Sugiri dan juga beberapa konglomerasi WiFi tadi dari konglomerasi lainnya, kita beralih ke saham Prayogo Pangestu, Pak. Hari ini cenderung bergerak mix, penguatannya sudah mulai terbatas sepertinya, hanya BRPT dan CDIA yang hari ini melaju cukup kencang. Cukup menarik untuk ke CDIA, Pak. Hari ini kembali mencatatkan auto reject atas, kapitalisasinya meningkat ke 151 triliun, dan dorongan terhadap indeks harga saham gabungan porsinya makin hari terus mengalami peningkatan. Analisis Anda untuk CDIA dengan auto reject atas semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia meskipun sempat dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia? Sepertinya antusiasmenya cukup tinggi ya, apalagi PI-nya dan PBB-nya valuasinya ini masih dalam tanda kutip di bawah rata-ratanya ya, di bawah rata-ratanya saham-saham Pak Prayogo ya. Saham Grup Prayogo ini masih kurang gitu loh. Karena kalau saya dengar dari sentimen kanan kiri itu masih kurang, mungkin masih bisa menyamai ya. Mungkin targetnya sekitar 2.500-an katanya ya, ini juga rumor juga gitu. Tapi antusiasme masyarakat, asli trader jadi cukup tinggi. Jadi makanya harganya walaupun sudah auto reject, sudah disuspend masih bisa naik. Kemungkinan ini kan biasanya kalau sudah auto reject 2 kali, setelah disuspend masih auto reject 2-3 kali gitu kan, disuspend lagi ya untuk tidak keterbukaan informasi ya. Kalau diperhatikan kemungkinan bisa masuk FCA, tapi itu pun bukan berarti auto rejectnya selesai ya, cuma mungkin cara permainannya agak sedikit berubah gitu. Sementara untuk Grup Prayogo kemarin ini yang sisa Barito ya, yang lain sudah mulai konsolidasi ya. Jadi diwaspadai, jangan panik, diwaspadai, kemungkinan hanya konsolidasi biasa, tapi tetap jaga stopnya harus tetap diwaspadai, gitu aja. Baik, dari konglomerasi kita beralih ke saham-saham perbankan big cap, Pak. Dorongan terhadap saham-saham perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir cukup minim, Pak. Lebih cenderung tertekan, bergerak mix, dan penguatannya tidak terlalu signifikan. Padahal Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan. Nah, kalau kita kaitkan dengan rilis kinerja semester pertama di 2025, apakah posisinya sudah price in? Banyak yang memprediksikan perlambatan masih terjadi sepertinya untuk dari sisi kinerja, Pak. Iya, link perbankan mulai turun ya. Ini terlihat dari terutama Big Bank ya, terlihat dari Q4-nya ya. Bukan Q4, laporan 5 bulanan, laporan yang bulan Mei itu NIM Big Bank itu cukup tertekan, terutama BCA juga mulai berkurang, BRI juga berkurang, dan kemampuan growth-nya di BNI dan Mandiri juga udah mulai menipis ya. Dari yang sebelumnya bisa growth 3-4%, sekarang udah mulai flat. Ya, itu mungkin dikhawatirkan oleh trader-trader, masih menunggu rilisnya bagaimana, terus kemudian efeknya dari BI cut ini apakah bisa memperbaiki NIM-nya. Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu. Sedangkan kredit growth-nya masih sesuai, jadi yang perlu kita perhatikan NIM-nya apakah akan membaik atau enggak di bulan-bulan ke depan. Baik, kita coba ulas untuk BMRI, Pak. Hari ini koreksi paling dalam sepertinya di 1,27%, kembali ke level 4.600-an. Oh ya, ini cukup dalam, tapi volumenya juga kecil ya, sama seperti BCA yang hari Jumat kemarin. Saya sarankan kalau volume perdagangan. Volume perdagangan, volume penjualan atau?
volume perdagangannya? Volume total ya, volume perdagangannya cukup mengecil sama seperti yang terjadi di BCA hari Jumat. Jadi ketekanan sudah mulai berkurang, tinggal menunggu sentimen positif lah. Kalau saya sarankan seandainya punya posisi ya, di hold dulu aja, biarkan ini selesai dulu, nanti setelah rilis laporan keuangan baru kita atur lagi posisinya gimana. Soalnya kalau cut loss di posisi ini ada kemungkinan kita cut loss di posisi sangat bawah ya, apalagi indikator juga udah menunjukkan perbalikan arah, walaupun belum signifikan ya, gitu. Baik, hari ini di 4680 penutupan Pak, intraday terendah hari ini, support mungkin yang bisa diwaspadai dan level entry bagi yang ingin memanfaatkan momentum pelemahan yang terjadi. Kalau support itu perhatikan Bollinger Band di 4.580 ya, itu akan apabila jatuh di bawah itu boleh sedikit akumulasi. Terutama apabila jatuhnya itu dengan volume yang tidak terlalu besar ya. Iya. Kemungkinan seandainya berbalik arah, resistennya itu di sekitar 4.800 sampai 4.970. Nah, itu perhatikan di sana target awalnya. Baik, analisis dari perbankan kepada BMRI hari ini berbalik melemah di 1,27% di 4680, dan tadi juga review dari pergerakan di sektor keuangan yang lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.